Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pujianto di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang masih membahas tentang teks diskusi. Khususnya anak-anak kelas 9, sebelumnya kita telah mempelajari tentang hakikat teks diskusi, kemudian struktur dan kebahasaan tentang teks diskusi, dan kali ini kita akan mengaplikasikan atau membuat teks diskusi itu sendiri. Karena apa? Karena sebelum kita membuat, maka pada hakikatnya kita harus tahu hakikat teks diskusi, struktur dan kebahasaan teks diskusi, baru kita praktek menggunakan atau membuat teks diskusi. Jadi sasaran atau tujuan kita setelah mempelajari teks diskusi nanti, kita semua khususnya anak-anak harus dapat membuat teks diskusi sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Nah, untuk bisa membuat hal tersebut, maka sekedar mengingatkan, mengulas dan mempelajari kembali, maka kita sajikan nanti hakikat teks diskusi, struktur teks diskusi, contoh teks diskusi, dan langkah-langkah membuat teks diskusi. Baiklah anak-anak, sekedar mengingatkan bahwa teks diskusi ialah teks yang menyajikan pendapat atau beragam pendapat atau beberapa pendapat dari sebuah materi atau sebuah isu yang sama. Beberapa pendapat tersebut tentu berdasarkan dari sudut pandang dan fakta serta argumen yang berbeda pula, sehingga dalam satu teks itu mencakup atau memiliki beberapa pandangan tentang satu objek atau satu isu. Itu hakikat dari teks diskusi. Kemudian struktur teks diskusi yang pertama sebenarnya adalah ada 3 bagian: pendahuluan, isi, dan simpulan. Di bagian pendahuluan itu kita mempelajari atau kita mengatmosferkan tentang membatasi sebuah topik, latar belakang topik, dan ada beberapa sudut pandang yang mungkin nanti disampaikan di awal di sini. Kemudian untuk isi, yaitu serangkaian pendapat pro dan pendapat kontra, mungkin seperti itu. Nah, setelah itu maka ditutup dengan simpulan, yaitu argumen dari kedua sisi yang berbeda tadi. Nah, kemudian setelah itu argumen yang paling efektif yang mana kemudian direkomendasikan. Jadi secara sekilas hakikat struktur teks diskusi seperti itu. Nah, setelah kalian mempelajari hakikat, kemudian struktur, berikutnya adalah contoh. Ini seperti ada di buku paketmu, seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya pertegas kembali halaman 118 sampai 120 yang berisi tentang pajak. Jadi, kesadaran rakyat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah, padahal penerimaan negara 85% berasal dari penerimaan pajak. Intinya di sini adalah pajak atau pentingnya pajak. Kemudian di sini juga dua paragraf berikutnya adalah berbicara dan mendukung tentang pajak atau penerimaan pajak. Tetapi dua paragraf berikutnya ini tidak setuju membayar pajak. Akhirnya orang yang patuh membayar pajak itulah patriot bangsa. Diharapkan kita semua taat membayar pajak supaya mengangkat harkat dan derajat bangsa sehingga terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya di sini. Sehingga yang dimaksud dengan diskusi ini kan topiknya pajak. Kemudian ada yang setuju pajak, ada yang tidak setuju membayar pajak. Disimpulkan di sini. Makanya kan tadi di strukturnya ya bunyinya atau hakikatnya seperti itu anak-anak. Nah, tibalah pada langkah-langkah. Lalu setelah kita paham tentang hakikat teks diskusi, struktur teks diskusi, contoh teks diskusi, maka bagaimana sih kita membuat teks diskusi itu? Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama menetapkan isu atau topik. Jadi kita mau mendiskusikan tentang apa?
gitu. Nah, setelah kita menetapkan isu atau topik atau pokok masalah, maka kita mengumpulkan bahan atau informasi yang berkaitan dengan isu ini. Yang berkaitan dengan materi ini dikumpulkan itu dari berbagai sumber. Setelah itu membuat layout atau membuat konsep atau membuat kerangka. Tentu kerangka ini disesuaikan dengan struktur tadi. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Setelah itu baru dikembangkan berdasarkan apa yang ditemukan, apa yang dikumpulkan tadi. Barulah menjadi sebuah teks diskusi. Setelah itu. Nah, setelah menjadi teks diskusi, maka langkah selanjutnya sebenarnya kan di sini adalah direvisi, dievaluasi, dilihat benar salahnya atau bagaimana dan seterusnya, sudah oke atau belum. Baru kita mantap, yakin, maka pas lah kita membuat teks diskusi, ternyata membuat teks diskusi seperti itu. Akhirnya, sebelum kita sudahi pertemuan ini, maka seperti biasa, saya selalu menutup hal-hal yang membuat motivasi paling tidak untuk diri saya sendiri. Harta, judulnya hari ini adalah harta. Harta tidak selalu membuat kita bahagia. Namun, tanpa harta, kita akan sulit menggapai bahagia. Zainuddin NZ. Demikian anak-anak, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di goresan bahasa selanjutnya. Terima kasih.